على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Wa'allama dan Allah mengajari Adam, Nabi Adam, al-asma'a, nama-nama. Kullaha seluruhnya. Summa aradahum, kemudian Allah mengembalikan atau menampakkan atau menanyakan kepada para malaikat. Summa aradahum, kemudian Allah memperlihatkan kepada para malaikat. Summa aradahum, kemudian Allah menampakkan mereka semua alal malaikat, di atas malaikat. Faqala, maka Allah berfirman, ambiuni, kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku bi asma'iha ula, dengan nama-nama semua itu yang tadi Nabi Adam sudah menyebutkan itu. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Oh, ternyata Nabi Adam ini dalam hal ilmu lebih unggul daripada para malaikat. Kenapa? Karena diajari oleh Allah. Jadi kalau kita ini hebat, sejatinya karena dihebatkan oleh Allah. Kalau kita ini bisa, karena dibisahkan oleh Allah. Nah, menarik, ada kejadian ketika iblis melihat lempungnya Nabi Adam. Iblis itu sempat berkata begini, kalau nanti dia diciptakan, kalau dia nanti jadi diciptakan oleh Allah, dan saya disuruh tunduk sama dia, saya tidak akan mau. Jadi iblis itu dari awal itu sudah begitu ngomongnya. Nah, iblis itu diuji oleh Allah dengan junioritas sebenarnya. Junioritas. Jadi diuji dengan makhluk hibrida baru yang namanya Adam itu. Rupanya dia nggak kuat ya. Diuji dengan junioritas itu nggak kuat ya. Nggak sanggup. Nggak sanggup. Nggak kuat, nggak sanggup ya. Kan katanya udah di surga Ustaz, kok pakai diuji segala? Karena dia belum mati. Kan iblis belum mati, makanya masih diuji. Bangsa jin itu sama dengan kita, kena beban taklif. Kena beban pensyariatan. Jadi kalau belum mati ya masih diuji, walaupun dia berada di surga. Karena dia menjadi gurunya para malaikat itu. Allah menguji dengan makhluk hibrida baru ini. Itu Nabi Adam alaihissalam, dan tidak kuat iblis itu, tidak kuat. Dan berapa banyak orang yang tidak kuat diuji dengan fenomena junior yang lebih cemerlang daripada seniornya. Itu di hampir semua kalangan itu. Baik di hampir semua kalangan lah. Termasuk kalangan ustadz dan kiai. Itu kadang nggak siap diuji dengan junior. Nggak semuanya mau berlapang dada. Tidak semua senior itu memandang junior yang berpotensi itu sebagai kader yang siap melanjutkan dakwahnya. Nggak semuanya. Kalau di kota barangkali relatif tidak terlalu ya, kalau di kota itu, yang saya rasakan tapi ya. Tapi kalau di kampung, terasa itu. Terasa itu. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya itu selesai kuliah, pulang kampung saya itu Pak. Sempat pulang kampung selesai kuliah itu. Terus sama bapak saya, Allah yarham, bapak saya bilang gini, udah kamu balik ke Surabaya lagi aja. Kamu balik ke Surabaya lagi aja. Di sini ilmu kamu kurang bermanfaat. Karena di kampung saya itu orang masih melihat usia. Saya itu pernah malam Isya mau ceramah, sore dibatalkan. Gara-gara masih terlalu muda. Jadi kalau di kampung itu tidak boleh, harus tua. Itu. Saya dijadwalkan khutbah Idul Adha, itu dibatalkan juga, gara-gara masih terlalu kecil. Di kampung saya itu gitu. Saya itu pernah dicegal gitu. Maka kata bapak saya, udah kamu balik ke Surabaya lagi aja, di sini kurang bermanfaat. Karena orang kampung itu masih melihat umur. Allah. Akhirnya saya balik ke Surabaya, ya qadarullah di Surabaya bermanfaat. Alhamdulillah, Masya Allah.
Dipakai oleh Allah lah, alhamdulillah, masya Allah. Karena orang kota kan tidak terlalu ngelihat umur, Pak. Ya. Kalau orang kota itu biasanya ngelihat kemampuan. Okay. Nah, terus selang berapa tahun kemudian adik saya lulus. Adik saya dua, di bawah saya dua. Adik saya bontot lah, yang bontot. Itu lulus. Sempat ikut saya beberapa waktu, terus pulang kampung. Pak, qadarullah pas adik saya pulang kampung itu, yang tua-tua pada mati semua itu. Qadarullah, adik saya sampai sekarang, adik saya kepake sampai sekarang. Qadarullah. Adik saya kepake sampai sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya pas pulang yang tua-tua masih hidup. Pas adik saya pulang yang tua-tua pada mati semua. Ya Allah. Ya. Saya dulu pernah sebelum tinggal di sini kan jadi kontraktor di daerah Pondok Ungu. Maksudnya kontrak maksudnya. Dekat dengan kontrakan saya itu ada seorang ustadz tempat. Di luar kampungnya udah jadi ustadz, sering ceramah di mana-mana lah. Beliau S2 sudah. Jadi ustadz di mana-mana. Di kampungnya sendiri, di masjidnya mentok jadi tukang pengumuman kota amal. Pernah ngomong ke saya kurang lebih, di sini mah ustadz kalau yang tua-tua masih ada nggak dipakai, yang muda-muda katanya. Begitu kalau di kampung itu, masih begitu itu. Karena tadi yang tua-tua itu nggak siap digantikan oleh yang muda. Kadang kalau anak muda tampil itu dianggap paku jengat. Mesti dipukul, ditenggelamkan. Nah, itu penyakitnya iblis itu. Jadi kalau kita mengalami yang sama berarti mirip-mirip. Makanya bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan ketika melihat ada anak-anak muda tampil, dalam hati berkata alhamdulillah, generasi penerus sudah siap. Kalau pikiran jenengan ngoten, selamat, kita selamat insya Allah kalau pikirannya gitu. Tapi kalau kita memandang anak-anak muda ini sebagai saingan yang harus tenggelamkan, yes mirip-mirip iblis nih. Wow. Allahu Akbar. Nah di sini malaikat mengakui ilmunya Nabi Adam alaihissalam karena diajari oleh Allah. Nah manusia itu mulia diantaranya karena ilmu itu. Saya ulang, manusia itu mulia karena ilmu. Lebih tepatnya ilmu dan iman sekaligus, itu lebih tepatnya. Itu yang Allah janjikan dalam Al-Quran di surah Al-Mujadilah ayat 11 nih. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Jadi nggak boleh satu-satu itu. Orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Iman tok nggak cukup. Karena kalau iman tok nggak pakai ilmu, semangat ibadah tapi ngawur. Makanya harus pakai ilmu. Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu kata para ulama. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Makanya harus pakai apa? Ilmu. Ilmu tok. Gak ada imannya. Nah, mandek ilmunya nanti tidak bermanfaat. Nauzubillahimin syarri dzalik. Makanya kita ini selalu bermohon pada Allah ilmu yang bermanfaat. Dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu seperti itu. Nah, dua-duanya harus ada. Kombinasi ilmu dan iman itu amalan takwa. Kalau kita bertakwa, Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu amalan takwa itu. Orang kalau nggak ada takwanya, ada sebuah syair Arab yang mengatakan, Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Ada yang mengatakan itu makolanya Imam Syafi'i itu. Wallahi hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jadi kalau ada anak muda, dia ada ilmu, ada takwa, itulah
kehidupan yang sebenarnya dari anak muda yang akan dimuliakan oleh Allah. Lah kalau dia nggak ada ilmu, nggak ada takwa, berarti nggak hidup. Iya, nggak hidup. Kalau ada orang nggak ada ilmu, nggak ada takwa, berarti dia nggak hidup. Loh, nggak hidup tapi kok jalan-jalan. Nah, sekarang bayangkan ada orang nggak hidup jalan-jalan. Coba bayangkan. Kan hidupnya, kalau kata Maqala tadi, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada takwa, berarti nggak hidup. Iya, nggak hidup. Tapi kok jalan? Sekarang bayangkan ada orang nggak hidup tapi jalan. Kira-kira apa? Medeni wong maksudnya kata. Ada orang nggak ada ilmu, nggak ada takwa tapi jalan, berarti nggak hidup. Anak muda yang nggak ada ilmu, nggak ada takwa, medeni wong. Anak muda yang nggak ada ilmu, nggak ada takwa, medeni wong. Non sewu nggih, kasus begal itu anak usia berapa itu? Iya, masih piye-piye itu. Ada SMP, SMA. Ya Allah, saya pernah kuliah subuh ke Pondok Kelapa lewat Jalan Baru Keranci ini. Anak saya itu anak Hifdi itu masih kelas 5 atau kelas 6 SD itu. Ikut saya. Duduk, saya taruh depan motor. Muter set. Saya dari kejauhan dan ngelihat itu. Wah, ada rombongan motor konvoi banyak itu. Tapi saya menyadarinya terlambat. Saya sudah masuk dalam rombongan itu. Samping saya persis itu. Ini anak-anak depan saya mobil, samping saya tukang sayur, samping saya ini anak muda, boncengan, celurit dikeluarkan coba. Untung Hifdi tidur itu. Kalau nggak tidur mungkin kejar-kejar dia itu. Hifdi itu tidur ya di motor saya itu. Saya sudah Allah saja, Allah. Gitu aja. Mobil depan saya itu mau nyalip, dihadang terus. Tidak boleh nyalip. Samping saya ngeluarin celurit. Saya Allah aja udah, Allah aja. Allah. Untungnya Hifdi tidur itu. Kalau dia nggak tidur mungkin saya serahkan sama Allah aja udah. Saya nggak tahu gimana ceritanya, qadar Allah, tahu-tahu saya sudah nyalip rombongan itu, sementara mobil itu belum bisa nyalip. Loh, saya kok di depan mereka tahu-tahu ya, saya kebut aja langsung pergi. Itu medeni, nggak ada ilmunya, nggak ada, anak muda kalau nggak ada ilmunya, nggak ada takwanya, nopo medeni. Ya, alhamdulillah diselamatkan oleh Allah, amin. Insya Allah, alhamdulillah. Bahkan manusia itu kalau udah sesat, itu lebih sesat daripada binatang. Kalau bahasa Al-Qur'annya, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih bejat daripada binatang. Allahu Akbar. Bahkan Sari As-Saqati rahimahullah beliau mengatakan, manusia itu kalau udah baik, baiknya bisa melampaui para malaikat. Karena bahkan para malaikat ditugasi oleh Allah untuk melayaninya. Saking mulianya manusia itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan seterusnya itu. Itu asalkan kita istiqomah dalam keyakinan rabbunallah. Itu malaikat bahkan diperintah oleh Allah untuk mengawal kita, menguatkan hati kita dengan mengatakan jangan takut, jangan sedih, Anda dijamin masuk surga. Allah Akbar. Tapi kalau udah juahat manusia itu, bahkan kalau kata beliau, Syekh Sari As-Saqati rahimahullah, beliau mengatakan, bahkan iblis ketemu sama dia malu. Manusia itu udah juahat, iblis ketemu sama dia itu malu katanya. Kenapa? Kalah jelek. Kalah jelek. Iblis itu sekafir-kafirnya iblis, dia tidak pernah meyakini dirinya sebagai Tuhan. Iblis itu, sesesat-sesatnya iblis, itu tidak pernah meyakini dirinya sebagai Tuhan. Malah saat perang Badar, diabadikan perkataan iblis itu. Inni aroma la tarawna inni akhafullah. Aku melihat pasukan yang kalian tidak bisa melihat. Aku takut kepada Allah. Itu iblis itu. Sementara Fir'aun, Namrud, itu ngaku sebagai Tuhan.
Fir'aun malah mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun. Iblis tidak pernah meyakini diri sebagai Tuhan itu. Allahu Akbar. Bahkan ada guyonan di Indonesia itu idenya iblis kalah sama orang Indonesia. Iya, setan itu maunya itu menggoda orang itu korupsi 3 miliar. Yang disikat malah berapa triliun itu. Allah. Setan tuh maunya menggoda manusia ngoplos minuman keras itu loh. Yang dioplos kok malah bahan bakar. Macam-macam. Ya, itu makanya idenya setan kalah sama setan manusia itu. Karena setan itu minal jinnati wan syayatinal insi wal jin. Allahu Akbar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu para malaikat berkata, subhanaka maha suci engkau wahai Allah la ilma lana. Kami ini tidak ada ilmu illa kecuali ma apa-apa 'allamtana yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sungguhnya engkau adalah zat innaka sungguhnya engkau anta ya panjenengan al-alim zat yang maha mengetahui, al-hakim zat yang maha bijaksana. Nah, ayat ini menjelaskan pengakuan para malaikat betapa memang kita ini nggak ada ilmu kecuali apa yang Allah beritahukan kepada kita. Izin minum dulu nggih. Oh, lanjut. Jadi kita ini hakikatnya nggak ada ilmu kecuali apa yang Allah maturun, kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita saja. Makanya kita ini harus selalu mohon kepada Allah agar dikasih tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, kata Allah. Katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu pengetahuan. Karena ilmu itu di samping dengan belajar, bisa dengan doa kita mendapatkannya, bisa dengan syukur kita mendapatkannya. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, ilmuku terus bertambah setiap kali aku bersyukur kepada Allah karena mendapatkan ilmu. Kalau dapat ilmu baru, beliau mengucap Alhamdulillah. Itu setelah itu kata beliau, Imam, ilmuku selalu bertambah, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah. Terus dengan takwa, itu kita juga bisa mendapatkan ilmu. Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah, ayat paling akhir itu ayat paling panjang. Di ujungnya ayat itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah pasti akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu seperti itu. Jadi ilmu itu di samping yang utama dengan belajar, kita bisa mendapatkannya dengan berdoa, dengan bersyukur, dan dengan bertakwa. Itu diantaranya. Itu diantaranya itu. Itu pintu-pintu ilmu itu. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Qala Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ambihum, beritahukanlah kepada para malaikat itu bi asma'ihim, nama-nama mereka. Nama-nama mereka, benda-benda semua itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam memberitahukan kepada para malaikat nama-nama mereka semua, nama-nama benda-benda yang Allah beritahukan kepada Nabi Adam tadi itu, qala,
Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah berfirman lakum kepada kalian, ini sungguhnya aku a'lamu zat yang maha mengetahui ghaibas samawati wal ard, kegaibannya langit dan bumi, wa a'lamu ma, dan aku adalah zat, dan wa a'lamu, dan aku lebih mengetahui atau maha mengetahui ma tubduna, apa-apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa-apa yang kalian sembunyikan. Jadi Allah itu adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan. Dengan kata lain, semua diliputi oleh ilmu Allah. Wala yuhituna, gimana itu? Ayat kursi itu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita ini sebatas yang Allah kehendaki saja yang kita tahu. Nah, yang tidak kita ketahui itu jauh lebih banyak, dan itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah zat yang maha tahu baik yang kita tampakkan maupun yang kita sembunyikan, makanya kalau bahasa sederhananya, tidak ada rahasia bagi Allah terkait dengan kita. Makanya kalau sama Allah itu jangan banyak alasan. Kalau sama Allah itu udah iktiraf aja, ngaku aja. Ngaku aja. Saya itu, ya ini cerita, semoga bisa diambil pelajarannya. Saat itu saya berada di pusaran Ka'bah itu. Pusaran Ka'bah. Pas di Ka'bah itu tiba-tiba pikiran-pikiran jelek itu keluar semua. Jadi pikiran jelek, apa perasaan yang jelek itu keluar semua itu. Tiba-tiba di pusaran Ka'bah itu. Terus saya itu ya umumnya manusia, rotok ngeles. Pokoknya rotok ngeles lah, ngeles apa? Mencoba mencari-cari alasan untuk diri sendiri bahwa membela diri lah. Lama-lama saya mikir, loh, yang saya hadapi ini kan Allah yang maha tahu tentang keadaan saya. Mbak aku pakai alasan, percuma, Allah maha tahu tentang diri saya kok. Akhirnya saya bilang sama Allah gini, pas muncul pikiran buruk itu saya bilang, nah ini ya Allah, yang selama ini sering muncul dalam diri saya, yang kotor ini ya Allah. Tolong sucikan ya Allah, bersihkan ya Allah. Ini ya Allah, ini perasaan jelek yang sering muncul di diri saya ya Allah. Tolong bersihkan ya Allah. Wis ngaku ngoten mawon. Sama Allah masuk kate gaya alasan. Sebelumnya saya bikin sebelum saya sebelum Allah bimbing saya gitu ya. Itu saya sempat berargumentasi gini. Tapi kan ini kan karena apa yang membela diri lah gitu. Lupa bahwa yang kita hadapi itu Allah yang maha tahu detail tentang diri kita. Akhirnya ngernongol pikiran jelek, ya Allah, ini yang selama ini sering ada dalam diri saya ya Allah, tolong sucikan ya Allah, tolong bersihkan ya Allah. Nah ini ya Allah yang sering muncul ini, tolong bersihkan ya Allah. Nah ini ya, pokoknya sing elek-elek tak tokno pisan wis niki ya Allah. Niki sing elek niki ya Allah. Ini yang jelek, tolong bersihkan ya Allah. Lalu kita ngomong di hadapan Allah. Wong kita tidak bisa sembunyi dari Allah. Oh piye terus ya iktiraf niku. Iktiraf wae ngaku pun niki sing jelek. Tolong bersihkan ya Allah, tolong sucikan ya Allah. Tahadus bini'am, saya bicara nikmat Allah, nggih, semua kembali pada Allah. Beberapa yang jelek-jelek itu ya alhamdulillah, masya Allah, sampai sekarang nggak nongol lagi, alhamdulillah. Sing elek-elek nih, alhamdulillah. Ya tetap kula wonten elek, tapi sing pas muncul di Ka'bah itu nggak nongol lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak nongol lagi. Ya Allah, sama Allah itu ngaku aja. Itu seperti itu. Allah Akbar. Ngoten nggih, yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan, semuanya Allah ketahui. Ngoten mawon. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, Allah Maha tahu. Allahu Akbar.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini insyaallah kita bahas besok. Kalau masih ada waktu saya teruskan, kalau nggak ada silakan. Monggo yang mau tanya dulu. Takutnya banyak pertanyaan gitu. Kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan kalau nggak ada pertanyaan. Takutnya banyak pertanyaan. Monggo. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Saya sampai jam setengah 12 kurang 5 gitu. Mau lanjut ke Baitul Husna ditodong saya. Ditodong. Saya bilang saya ada di Asyuhada sampai jam setengah 12 kira-kira. Oke. Oke. Ditodong. Monggo silakan kalau ada, kalau nggak ada saya teruskan lagi. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Jelas. Nggih, monggo Pak Hartono. Nggih. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tanyanya di luar ini nggak apa ya? Monggo. Ya, masih berkaitan dengan Nabi juga. Mengenai Nabi, apa namanya, yang sakit 18 tahun tuh. Nabi Ayub. Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub. Oke. 18 tahun sakit, kemudian juga beliau itu diungsikan segala macam ya. Oke. Nah, pertanyaan saya simpel, selama 18 tahun itu Nabi Ayub itu cuti selain sebagai Nabi, kan berarti nggak dakwah ya Ustadz ya? Nabi Ayub itu bagaimana Ustadz? Itu aja, terima kasih. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya ketahui, sependek yang saya pelajari maksud saya, Nabi Ayub alaihissalam itu tidak pernah pensiun jadi Nabi dan Rasul. Jadi nggak pernah pensiun. Beliau tetap berdakwah walaupun dalam keadaan sakit. Tapi memang Nabi dulu kan hanya untuk kaumnya saja. Jadi skupnya itu nggak luas, nggak kayak Nabi kita Muhammad SAW. Jadi skupnya itu nggak luas, kaumnya aja. Dan beliau berdakwah dengan sekemampuannya itu. Kan prinsipnya Allah tetap tidak akan bebani orang di luar kemampuannya kan. Dan kita tahu Nabi Ayub tidak Allah celah dengan keadaannya seperti itu. Dan fisik yang sakit itu tidak menghalangi aneka kebaikan termasuk dakwah dan perjuangan selama ruhnya sehat. Jenderal Sudirman itu sakit, tapi ruh beliau sehat, pimpin perang. Belanda dibuat kelabakan dengan izin Allah kan. Itu seperti itu. Maulana Ilyas itu, rahimahullah, itu sakit beliau itu. Tapi dakwahnya seantero jagat itu. Karena sakitnya fisik itu tidak menghalangi beliau untuk berdakwah. Maulana Ilyas itu, rahimahullah. Terus kemudian, dulu Hamas itu punya pemimpin Syekh Yasin. Lumpuh itu beliau. Syekh Yasin rahimahullah. Itu tidak menghalangi perjuangan. Itu. Jadi fisik yang lemah itu tidak akan melemahkan perjuangan asalkan ruhnya sehat. Yang menghancurkan Persia itu panglimanya sakit itu. Siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Itu mimpin perang dari kemah itu. Beliau sakit. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an itu mujabud da'wah. Kalau berdoa itu langsung Allah kabulkan. Orang buta didoakan langsung melek. Orang lumpuh didoakan langsung jalan. Itu Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Suatu saat temannya nanya, "Wahai Sa'ad, engkau mendoakan orang sakit langsung sehat. Kamu sendiri sakit. Kau tidak minta sehat sama Allah?" Apa jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an? Mereka minta sehat, saya doakan sehat. Saya nggak mau sehat kok. Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak mau sehat beliau itu. Artinya takdir Allah diterima, tidak ditolak sama sekali. Tapi itu tidak menghalangi
peran beliau sebagai panglima perang bahkan. Kita tahu dalam sirah itu pasukan muslimin hampir kalah, pasukannya lari ke dalam kemah. Panglima, kita hampir kalah. Langsung beliau berdoa dari kemahnya kan, menang dengan izin Allah. Itu sampai Raja Yazdirjid II mati itu. Di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu, di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, Raja Persia lari. Di masa Sayyidina Utsman mati. Itu panglimanya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu. Itu orang yang sakit itu, bukan orang yang sehat. Orang yang sakit badannya, rohnya sehat, tembus langit rohnya. Itu Allah. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu raganya saja yang sakit, tapi tidak dengan ruhnya. Dan itu tidak menghalangi dakwah beliau. Kita kalau saya baca sejarah beliau itu menarik ya. Istrinya itu ngomong gini, Mas Nabi kalau bahasa kita ya. Ini kan Nabi kan suaminya Nabi, Mas Nabi. Sampean kan Nabi. Boya minta sembuh gitu loh sama Allah. Kata beliau nanya sama istrinya, saya berapa lama sehat? Ada beberapa versi riwayat ya, di antara yang pernah saya ngaji itu 40 tahun. Sakit berapa lama? Yang saya pelajari saat itu 18 tahun. Kata Nabi Ayub, kurang lama. Beliau itu nangis itu, ketika sakitnya mulai menyentuh lidah beliau. Lidahnya mulai kena itu. Itu beliau sakit, nangis itu beliau. Kenapa nangis? Beliau khawatir tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Hiburan beliau saat sakit adalah menyebut nama kekasihnya. Siapa? Allah. Kalau lidahnya kena, beliau takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Allah. Maka beliau nangis, minta sembuh. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Qaddarallah beliau sembuh itu. Itu nangis gara-gara lidahnya kena itu. Beliau takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Karena bagi seorang kekasih, hal yang sangat menyiksa adalah ketika dia tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Makanya beliau minta sembuh gara-gara lidahnya mulai kena gitu. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu dipakai ruqyah kalau kita sakit. Nah, bisa dibaca itu. Ya, kalau sebagai doa ditambah Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Kalau ayatnya anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Oke, ngoten nggih Bang ya. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berkenaan dengan tadi junioritas. Jujur, secara pribadi saya sendiri, Oke. kalau melihat junioritasnya punya kemampuan, punya prestasi, punya segudang ilmu gitu kan, insya Allah sih dalam hati akan menerima. Oke. Tapi ini fenomena yang terjadi, kita melihat sudah memegang jabatan gitu kan. Nah ini kan jadi apakah seperti yang tadi Ustadz bilang gitu kan, Oke. menakutkan orang gitu kan. Iya, Jadi iya, saya iya. khawatir ke arah ke sana gitu Ustadz. Iya. Ini mohon maaf. Dan sudah menakutkan kan? Iya, wis ya. Iya, oke. Nggih. Saya Itu, paham. Ustadz. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang mungkin itulah bedanya kita sekarang dengan generasi terdahulu ya. Harun ar-Rasyid itu khalifah ditulis dengan tinta emas, itu di usia masih 23 tahun kira-kira. Belum genap 30, bukan hanya belum genap 40, belum genap 30 itu. Baru sekitar 23 tahunan lah usianya. Itu sudah ditulis dengan tinta emas. Harun ar-Rasyid rahimahullah. Prestasinya itu sampai segitu, Masya Allah. Banyak khalifah-khalifah muda kita itu seperti misalnya
Umar bin Abdul Aziz misalnya, kan juga masih muda itu, masih muda banget beliau itu. Itu juga ditidur dengan tinta emas misalnya. Terus sempat mimpin sebentar tapi putranya Muawiyah, putranya Yazid bin Muawiyah, namanya Muawiyah ibn Yazid. Cuman sebentar meninggal. Itu juga ditulis dengan tinta emas juga itu. Anak muda juga. Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, panglima perang. Pemuda. Jadi banyak, memang betul kata Bapak, pemuda-pemuda yang berprestasi terus kemudian bisa memimpin tidak hanya dalam level skup RT RW, bahkan negara itu ada. Tapi memang mereka adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk memimpin. Wah, ini kalau saya teruskan kemana-mana nanti ini. Wah, ya, pokoknya begitulah ya. Ya kita doakan sajalah. Semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Mudah-mudahan nggih. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Tidak bisa ngomong saya. Nanti kemana-mana ngomongnya. Oke, monggo yang lain silakan. Yang malam-malam Ramadan kita